Laptop ini cocok banget buat kalian para mahasiswa, pelajar, pekerja kantoran yang biasanya gunain laptop untuk kebutuhan sehari-hari seperti ngerjain tugas, editing, atau mengerjakan pekerjaan kantor, bahkan gaming ringan pun laptop ini sangat mumpuni dengan spek yang dia miliki. Siapa di sini yang masih bingung pilih laptop dengan budget yang pas-pasan? Kemudian kalian juga masih bingung nih, harus pakai yang Ryzen atau Intel. Kadang tuh jadi persoalan banget nih buat para pengguna laptop. Kira-kira aku tim Intel atau tim Ryzen ya? Nah, di sini aku bakal ngebahas terkait permasalahan kalian. Jadi aku bakal ngebahas salah satu laptop yang bisa jadi salah satu solusi kalian dari masalah tersebut. Mau tahu apa? Tonton video ini sampai habis. Halo Sobat HP, kembali lagi ke channel YouTube kita anugrahpratama.com. Wah, aku kangen banget nih bawain konten di channel YouTube ini. Karena beberapa ini udah jarang banget konten YouTube. Nah, sekarang aku bakal ngebahas salah satu produk yang tadi udah aku sampein, yang mungkin bisa jadi salah satu referensi kalian untuk beli laptop impian kalian. Kali ini kita akan ngebahas Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan prosesor Ryzen 3 dan RAM 8GB serta kapasitas SSD 512GB. Laptop ini cocok banget buat kalian para mahasiswa, pelajar, pekerja kantoran yang biasanya gunain laptop untuk kebutuhan sehari-hari seperti ngerjain tugas, editing, atau mengerjakan pekerjaan kantor, bahkan gaming ringan pun laptop ini sangat mumpuni dengan spek yang dia miliki. Oke, sebelum kita bahas tentang spesifikasi detailnya, kita bahas tentang desainnya dulu. Jujur menurutku, desain Lenovo ini sangat minimalis. Ditambah ini ringan banget. Aku pengguna laptop udah sekian tahun dan ini menurutku laptop yang minimalis, ringan, dan worth it banget buat fleksibilitas kalian. Apalagi nih kalau kalian sering bawa kemana-mana, ini sumpah ini enak banget tuh. Jadi ketebalannya cuma 19,9 mm dan beratnya itu 1,7 kg. Kamu bisa dengan mudah masukin ke tas, bawa kemana-mana. Ditambah desain keyboardnya juga ergonomis, nyaman buat ngetik lama-lama. Ini udah unggulan banget sih dari Lenovo. Buat ukuran laptop, budget, desain ini udah lebih dari cukup menurutku. Kalian bisa lihat sendiri nih, gimana minimalisnya desain ini dan gimana aku dengan mudahnya mengangkat laptop ini tangan satu, pakai tangan kiri juga. Dan kerennya lagi, desain yang minimalis itu, aku maksud itu dari segi speaker. Kalau kalian lihat detail, itu speakernya ada di sebelah kanan dan kiri. Ini jarang banget sih ada yang punya. Jadi unik banget sih. Jujur, aku suka banget sama keluaran terbaru Lenovo ini. Jadi aku lebih mengunggulkan pertama dari segi berat, desain, dan kenyamanan saat untuk mengetik. Dan ada fitur menarik nih, mungkin kalian user Lenovo udah tahu ya. Jadi setiap kita men-shutdown laptop ini, kemudian kita buka, tanpa perlu kita tekan tombol power, seperti biasa kalau di laptop-laptop lain, Lenovo udah otomatis hidup. Nah, dari segi layar, dia punya ukuran 14 inch dengan resolusi Full HD. Ditambah bezel yang lumayan tipis, tapi nggak tipis-tipis banget sih. Dan panel monitornya masih pakai TN. Nah, karena laptop Lenovo ini pakai panel TN, jadi ya view angle-nya pun juga terbatas. Kalau misal nih kalian lihat dari samping, itu agak sedikit nggak terlihat gitu loh, paham nggak? Ya kayak gitulah. Nah, tapi overall, laptop ini menurutku udah oke banget untuk kebutuhan sehari-hari nih. Buat kalian yang bakal gunain laptop ini, aku jamin bakal nyaman. Pertama yang tadi aku sebutin, kenyamanan dari segi keyboard. Kemudian, laptop yang fleksibilitasnya tinggi banget dan enteng banget. Ditambah, layarnya udah pakai anti glare. Jadi kalaupun kalian di belakang kalian ada cahaya, itu nggak akan terlalu ngefek banget gitu loh pantulannya. Dan ini menurutku udah worth it banget dengan budget yang aku sampaikan. Nah, meskipun layarnya udah cukup nyaman untuk gunain sehari-hari, ada satu hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi kalian yang suka ngedit video atau desain grafis. Panel TN yang dipakai sama laptop ini memiliki sudut pandang yang terbatas. Artinya, kalau kamu lihat layar dari samping, warna dan kontras gambarnya bisa berubah. Jadi agak hati-hati sih buat kalian nih para desain grafis dan video editor. Ini bisa jadi masalah kalau kalian butuh akurasi warna yang tinggi saat bekerja dengan desain dan video. Tapi tenang aja, jadi secara overall untuk penggunaan sehari-hari menurutku udah oke banget sih. Karena dengan penggunaan sehari-hari seperti mengerjakan tugas, menonton film, gaming,
atau mengerjakan presentasi lainnya, ini udah cukup sih. Ditambah dengan fitur anti glare-nya itu, menurutku udah fitur yang cukup lumayan dengan budget sekian. Oke, sekarang kita akan ngebahas port apa aja sih yang ready di laptop ini. Pasti kalian pengen tahu kan, ini ready-nya ada port apa aja ya. Nah, di laptop ini ada USB-A buat colok flash disk, USB-C yang serbaguna, HDMI untuk presentasi ke layar besar, audio jack 3,5 mm buat handphone, dan card reader. Dengan semua port ini, menurutku kamu bisa multitasking banget buat pakai laptop Lenovo ini. Nah, gimana menurut kalian dengan port-port yang udah disediain di laptop ini? Dan kerennya lagi nih, buat para video editor, fotografer, kalian nggak perlu pakai card reader tambahan lagi buat masukin memori dari kamera ke laptop. Karena ini udah ada portnya sendiri. Dan ini menurutku simple banget ya, karena jujur, aku dulu sebelum menggunakan laptop gaming yang sekarang, aku pengguna Lenovo. Dan menurutku ini sangat-sangat membantu. Kalaupun kita lupa buat card reader, terus mau copy file, jaringannya lemot, nggak bisa pakai aplikasi nih, ya solusi salah satunya kan kita harus copy langsung kan. Dan ini sangat membantu. Jarang banget nih, aku catat, kalian perlu catat semua nih ya yang nonton ya. Jarang banget brand-brand yang punya port card reader kayak gini. Dan ini bisa jadi fitur yang bisa kalian unggulin buat para video editor, fotografer, atau apapun itu. Gimana? Keren nggak? Oke, udah bahas dari segi luar, dari segi desain, layar, portnya. Kita bahas yang dari dalam nih. Ini yang kalian tunggu kan? Jadi, laptop Lenovo Ryzen 3 ini memiliki prosesor Ryzen 3 7320U. Prosesor ini punya 4 core dan 8 thread dengan base clock 2.4 GHz yang bisa di-boost sampai 4.1 GHz. Gila nggak tuh? Prosesor AMD Ryzen 3 ini merupakan pilihan yang tepat bagi perangkat mobile seperti laptop yang mengutamakan efisiensi energi tanpa mengorbankan kinerja. Jadi dengan desain Ultra Low Voltage atau ULV, prosesor ini mampu memberikan performa yang memadai untuk tugas-tugas sehari-hari seperti browsing internet, produktivitas, dan multimedia. Akhiran U pada nama prosesor yang tadi aku sebutin nih, mempunyai arti kalau prosesor ini dioptimalkan untuk penggunaan baterai yang lebih lama. Sehingga cocok nih untuk laptop tipis dan ringan kayak laptop Ryzen 3 ini. Nah, ngomong-ngomong nih soal prosesor, selain ada seri U, ada seri H yang dirancang khusus untuk perangkat mobile yang menuntut kinerja tinggi. Dibanding dengan seri U yang lebih mengutamakan efisiensi daya, seri H ini lebih ke performa yang lebih mumpuni, sehingga cocok banget buat laptop gaming. Jadi itu sedikit perbedaannya ya teman-teman ya. Jadi kalian paham kan garis besarnya terkait series prosesor-prosesor yang ada di laptop ini. Jadi kalau tadi aku bilang, itu gampangannya untuk pekerjaan yang minimalis, sehari-hari kebutuhan yang nggak terlalu berat. Tapi kalau tadi yang aku bilang itu H, itu kebutuhannya udah mulai meningkat. Jadi editing video berat segala macem, kemudian gaming. Lebih tepatnya untuk laptop-laptop gaming lah yang punya prosesor dan kapasitas yang lebih oke dibanding U. Jadi simpelannya U untuk yang simple, H untuk yang expert. Dapat kan? Lanjut. Nah, fitur unggul lainnya, setiap kalian beli laptop ini, kalian udah dapetin Windows 11 original. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet tuh beli atau nge-crack apalagi ya, jangan sampai. Karena kalian udah pasti dapat dan langsung otomatis untuk aktif Windows 11 Pro. Dengan lisensi original, kalian tuh bisa lebih menikmatin semua fitur terbaru dari Windows 11 Pro. Seperti tampilan yang lebih modern, peningkatan kerja, dan fitur keamanan yang lebih canggih. Ditambah, kamu juga bakal dapetin pembaruan Windows secara otomatis untuk menjaga sistem selalu up to date. Tuh, enak banget kan? Nah, jadi ingat, jangan pakai yang bajakan. Apalagi krek-krekan. Hati-hati loh. Nah, ditambah kalian nggak usah perlu khawatir keluar duit lagi buat beli Microsoft Office. Karena laptop ini udah include dengan Office Home Student. Jadi untuk Microsoft Excel, Word, PowerPoint, akses dan lain-lain itu udah bisa kalian nikmatin secara gratis. Hemat banget kan jadinya? Nah, sekarang kita bahas tentang integrate AMD Radeon. Nah, laptop ini itu pakai GPU AMD Radeon 610M yang udah menyatu sama prosesornya. Jadi kalian nggak perlu tambahan kartu grafis lagi. Cuman biasanya GPU yang nyatu gini nih, performanya agak terbatas untuk game berat atau edit grafis yang berat.
Nah, daripada kalian bingung nih, aku bakal kasih tahu nih gimana performa laptop Lenovo ID Slim 3 ini kalau kita pakai untuk main game sama ekspor video di CapCut. Mau tahu? Ini dia. Nah, sekarang kita lagi nyobain game eFootball dan kalian bisa lihat sendiri, ya ini sedikit dan lumayan patah-patah sih. Jadi untuk game eFootball untuk laptop dari Lenovo ini kurang cocok berarti. Oke, kalau dari pendapatku sendiri, untuk permainan Valorant di laptop ini, itu udah oke banget loh. Meskipun dalam settingan low ya. Cuman kembali lagi, karena memang si PC ini atau laptop ini tidak dikhususkan untuk gaming, jadi agak PR sih kalau kita akan main game-game yang kayak gini pakai keyboard. Mungkin saranku kalian bisa pakai keyboard yang eksternal sih, untuk bisa cobain sensasi game yang lebih luar biasa. Continue shoot on target. Oh. Berisik sih. Nah, sekarang kita masuk ke editan. Jadi untuk dari segi editan, kita pakai aplikasi CapCut di sini dan bahan-bahan yang aku pakai di sini untuk dari segi footage semuanya itu 4K ya. Ini dari 4K. Dan kerennya lagi saat review itu kan biasanya kita bakal ada dapat lagging sedikit atau segala macam, tapi di laptop ini enggak tuh. Kita cek ya. Selamat datang di anugrahpratama.com, mitra terpercaya dalam solusi teknologi IT Anda. Nah, jadi menurutku untuk kemampuan segi editing ini termasuk aku bilang middle high ya. Jadi bukan yang editing beginner doang. Ini kita pakai footage yang lumayan banget karena ini ada 4K semua. Terus dari segi durasi itu nggak pendek ya, bukan 1 menit tapi bukan 30 detik, bukan 1 menit tapi lebih dari 2 menit. Dan untuk reviewnya sendiri ini oke banget. Jadi ini bisa jadi apa ya, bisa jadi referensi kalian lah kalau emang mau bisa untuk editing. Nah, sekarang kita bakal coba untuk ekspor file yang udah kita edit ini ya. Kita di sini bisa pakai sampai 4K, terus untuk FPS-nya bisa sampai 60. Nah, aku biasanya sih pakai 1080 pixel udah cukup sih. Ini 4K, oke, kita tes ekspor. Sekarang kita bahas storage-nya. SSD 512GB NVMe. Storage-nya udah pakai SSD nih guys. Keren banget kan? Pasti kecepatannya udah tinggi banget. Bikin semua aplikasi terasa lebih cepat dibuka. Booting Windows juga cuman butuh waktu beberapa detik. Dan ini hasil tes kristal disknya. Nah, jadi buat kalian nih yang mau ganti SSD laptop ini, wajib banget kalian ganti dengan tipe SSD NVMe M.2 dengan ukuran 2242. Jangan sampai salah ya. Laptop ini juga punya RAM 8GB dengan DDR4 onboard, atau di laptop ini RAM-nya udah disolder. Artinya nih, kalian nggak bisa nambah kapasitas RAM-nya. Jangan sedih. Jadi ya, kalian harus pintar-pintar aja sih ngatur penggunaan aplikasi biar tetap lancar. Ya, semoga aja sekarang aplikasi udah nggak banyak yang makan memori ya. Kita berharap aja. Laptop ini sudah memakai Wi-Fi 6. Dengan Wi-Fi 6, koneksi internet kamu jadi lebih stabil. Nggak perlu khawatir nih, sinyal hilang tiba-tiba atau putus tiba-tiba pas lagi video call penting atau lagi download tugas. Pokoknya koneksi internet kamu bakal selalu lancar jaya. Meskipun desain yang minimalis, tapi dari segi kapasitas baterai, daya tahan itu bisa 10-12 jam loh.
dengan pemakaian normal, kayak browsing, nonton, atau kerjain dokumen. Jadi, kalian nggak perlu khawatir nih kalau harus kerja jauh dari colokan. Cocok banget buat kalian yang sering mobile kemana-mana. Seperti yang aku bilang di awal, kalau dari segi desainnya unik. Karena apa? Karena dari segi speakernya, itu terletak di kanan dan kiri laptop. Desain ini berbeda dari kebanyakan laptop lainnya dan memberikan pengalaman audio yang lebih detail karena suaranya berasal dari dekat kita kalau pas lagi pakai laptop ini. Audionya itu sebenarnya berasal dari speaker stereo yang cukup oke menurutku. Jadi kedengarannya cukup jelas dan nyaman meskipun bassnya memang tidak terlalu dapet aja sih. Tapi overall untuk gunain film, nonton video, apapun itu udah oke sih. Nah, oke Sobat HP, sekarang kita bakal cobain kualitas dari kameranya ya. Itu kayak gimana? Langsung kita cek. Oke, kita masuk ke kamera di sini. Kita tunggu sebentar. Lumayan lama ya menurutku. Oke, nah yang seperti aku bilang, jadi di Lenovo ini punya fitur buka tutup untuk menjaga privasi kamera. Jadi sekarang kita coba untuk tes buka ya. Nah, ini dia untuk kualitas kamera dari Lenovo IdeaPad Slim 3. Sekarang kita coba untuk record. Oke. Sejauh ini sih selama kita punya penerangan yang cukup ya, kalau mungkin di siang hari mungkin kualitas dari kameranya ini sendiri oke sih. Timbang kalau malam hari aku yakin sih bakal noise banget, bakal nggak jelas banget. Jadi prefer kalau kalian mau pakai ini untuk meeting online, jadi kalian bisa pakai cahaya yang mencukupi atau ke tempat yang emang cahayanya oke. Gitu. Lenovo IdeaPad Slim 3 ini punya efektivitas dan kinerja yang sangat memumpuni untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai dari bekerja atau editing, desain ringan, prosesor Ryzen 37320U-nya bisa untuk menjalankan aplikasi umum dengan lancar. Dan SSD-nya memberikan kecepatan akses data yang lebih cepat dengan kapasitas 512 GB. Tapi, perlu diperhatikan nih, ada kelemahan yang aku sampaikan tadi, yaitu dari segi RAM-nya. RAM 8 GB yang terpasang permanen, jadi kalian nggak bisa upgrade. Gitu guys. Sekarang kekurangan yang kedua. Dari segi panel layar TN yang memiliki sudut pandang terbatas. Seperti yang aku bilang, jadi editor atau videographer yang pengen melihat hasilnya dengan akurasi warna yang cukup detail agak PR karena ruang pandang yang terbatas kalau kita lihat dari samping. Tapi dengan harga sekitar 6 jutaan, laptop ini bisa jadi pilihan terbaik dan menarik bagi pengguna yang mencari laptop serbaguna dengan budget terbatas. Oke Sobat HP, terima kasih sudah menonton video review laptop kali ini. Aku berharap bisa review produk-produk lainnya. Jadi kayaknya lebih enak nih, kalian bisa komen di bawah, Kak, aku mau dong, Min, aku mau dong di review laptop ini. Karena kita bakal coba ulik, apa sih kelebihan dan kekurangannya. Jadi aku pastiin review yang aku sampaikan benar-benar jujur apa adanya. Jadi bisa jadi referensi kalian kalau cari laptop atau produk-produk IT lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tentunya kalian wajib subscribe, ditambah nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan update video review produk lainnya dari anugerahpertama.com. Sampai bertemu di video berikutnya. See ya!